كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت ميلاد المشفع هانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أفرد الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملأ نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. دكست أصنام الشين وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية لله، وحيما الكفر تدعدع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع،
وينادون ترامى قدها من هول أفظع وينادون ترامى قدها من هول أفظع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع فعليك الله صلى فبدا نور وشعشع مرحبا جدا حسن مرحبا 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 وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وفيه فانظر إلينا وعطينا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع الآفات ورفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسقنا يا رب أغثنا يا الله بها ينهض ليهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد
مسنا شح صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika saudara-saudara kita yang lain di hari libur ini melakukan perbuatan lalai, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul memperingati maulid manusia termulia di dunia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat kepada beliau, mendengarkan sirah perjalanan hidup beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan nanti juga ceramah ilmu berkaitan dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya hanya ingat tahun yang lalu kita masih bersama Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Tapi saat ini kita tidak bersama dengan beliau. Tapi melihat semangat antum yang hadir di sini, insya Allah Habibana Mundir merasa senang di dalam kuburnya. Amin ya Allah. Insya Allah pahalanya terus mengalir kepada beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama beliau nanti di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jazakumullah ahlan wa sahlan. Yang pertama adalah kepada Bapak Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Profesor Farouk Muhammad, Al-Habib Farouk Muhammad, yang kami selaku Majelis Syura Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan terima kasih kepada beliau, karena melalui perantaraan beliau ini sehingga insya Allah siang ini kita akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan beliau bisa hadir bersama kita. Kenapa? Karena merupakan tradisi dari Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mengundang pemerintah supaya apa? Supaya ikut berzikir bersama kita. Insya Allah bangsa ini akan dimudahkan Allah kalau pemimpinnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saya mengucapkan juga ahlan wa sahlan kepada Menteri Pendidikan Bapak Dr. Anies Baswedan yang juga hadir bersama kita. Kemudian juga kepada yang terhormat Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Said Ali As-Sahwa. Dari sejak zaman Allahyarham Habibana masih ada beliau terus-menerus hadir di dalam acara kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau di jannahnya, amin.
Kemudian juga tidak lupa kepada ayahanda saya dan ayahanda Habib Mundir, sekaligus ketua Majelis Syura Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Muhsin bin Idrus Al Hamid yang juga bersama kita. Kemudian juga anggota Dewan Syura yaitu Habib Ahmad Al Bahar Al Hadar. Kemudian penceramah kita, ustadz kita, guru kita, Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Kemudian juga para habaib yang hadir, Dewan Guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, ada juga Syekh Ridwan Al-Amri, dan juga para ulama, para habaib yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat. Melalui malaikatnya, insyaallah kita yang hadir diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh kru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejak yang memasang umbul-umbul, yang membawa alat-alat dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, karena kesungguhan kalian di dalam memperjuangkan maulid Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anak-anakku sekalian, anggota Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, maghfirah dan juga barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka dan tahlil, tadi sudah. Jadi yang pertama tadi doa pembuka dan tahlil. Kemudian pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga sudah. Kemudian sambutan Dewan Syura saya sendiri. Kemudian nanti setelah ini kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Menteri Pendidikan. Tadi Habib Muhsin membisiki saya untuk menyampaikan, untuk memberikan kesempatan kepada Menteri Pendidikan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Insya Allah nggak akan lama-lama, karena kita akan mendengarkan juga ceramah agama, puncak acara ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Kemudian dilanjutkan dzikir jalalah oleh Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Kemudian qasidah penutup, kemudian doa maulid Diyaul Lami, kemudian doa penutup. Dan setelah itu nanti baru kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan untuk hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan sambutan dari Bapak yang terhormat, Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Dr. Anies Baswedan. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan Majelis Rasulullah SAW, yang saya hormati Bapak Faruk Muhammad, Habib Faruk Muhammad, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir dalam majelis mulia yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Benar sekali tadi disampaikan, di saat ribuan yang lain merayakan tahun baru, merayakan liburan, kita semua berkumpul di sini, zikir, berdoa bersama, mendoakan bangsa ini
agar bisa menjadi bangsa yang mulia di mata Allah. Hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Nabi Allah dikirim untuk sebuah misi, yaitu menyempurnakan akhlak mulia. Problem yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan akhlak. Hari ini bangsa Indonesia begitu didampingkan dengan bangsa-bangsa lain, muncul di daftar-daftar sebagai bangsa salah satu yang paling korup di dunia. Kita tidak bisa membersihkan Indonesia jika tidak memulai dengan pendidikan dimulai dari diri kita masing-masing. Dari keluarga, lalu kepada masyarakat. Dan mulainya di mana? Akhlak. Karakter. Yang sekarang sering disebut sebagai pendidikan karakter. Jika kita mulai dari sana, maka insya Allah bangsa ini akan berubah. Dan berbicara pendidikan karakter, pendidikan akhlak, mulainya dari rumah. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang memperhatikan pendidikan di dalam rumah. Pendidik terpenting adalah orang tua. Dan pendidik yang paling tak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan setiap rumah kita menjadi rumah orang-orang yang berakhlak seperti Rasulullah. Dan bila kita bisa membereskan akhlak itu, insya Allah bangsa Indonesia bukan saja menjadi bangsa yang hebat di mata dunia, tapi insya Allah bangsa yang diridhoi Allah. Bapak-bapak, ibu, hadirin majelis Rasulullah yang dirahmati Allah. Izinkan saya menyambut dan mendukung insya Allah acara semacam ini bisa jauh lebih luas, bisa menjangkau berbagai wilayah seluruh Indonesia, dan bisa mewarnai Indonesia. Kita semua berharap bahwa di negeri ini bukan saja keberhasilan material, tapi di negeri ini hadir orang-orang yang kesehariannya mencerminkan apa yang diharapkan, apa yang dituliskan di Quran. Dan kita semua berharap itu muncul dari orang-orang yang menjalani ini dengan penuh keikhlasan. Insya Allah, ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia dan mendorong kemajuan lewat pendidikan menjadi ikhtiar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mereka yang memulai ikhtiar majelis ini, insya Allah aliran pahala padanya tak akan pernah berhenti bersama dengan doa kita kepada mereka semua. Sekian sambutan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pendidikan, Pak Dr. Anies Baswedan. Dan setelah ini kita mendengarkan juga sambutan dari Al-Habib Farouk selaku Wakil Ketua DPD Republik Indonesia yang juga hadir bersama kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Habib Farouk untuk menyampaikan sambutan. Falyatafaddal mashkur. Allahumma salli alaihi.
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrofil mursalin wa ala ashabihi ajmain amma ba'd. Majelis Rasulullah yang saya banggakan beserta Dewan Syuro dan para guru, para penggiat, para pengurus yang sama saya banggakan, Saudara Menteri Pendidikan yang saya banggakan, dan hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati. Dan juga kami selamat datang Pak Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, lembaga negara yang dulu lembaga tertinggi, sekarang ada tetap Majelis Permusyawaratan Rakyat, beliau ketuanya. Di samping itu ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dulu Habib Nabil ini pernah anggota DPR. Saya Dewan Perwakilan Daerah, lembaga yang baru, dibentuk kurang lebih 10 tahun, yang mewakili kepentingan daerah dan aspirasi daerah. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah. Mudah-mudahan kemudian juga kami ucapkan selamat kepada Duta Besar Yaman yang telah hadir bersama kita. Dan insya Allah sebentar lagi akan hadir Menteri Agama dan juga Presiden Republik Indonesia. Saya mohon maaf kalau kedatangan beliau agak sedikit seperti belum ada persiapan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa begitu saya sampaikan undangan kepada beliau di atas pesawat dalam penerbangan pesawat kepresidenan dari Jakarta ke Kalimantan, saya ceritakan mengenai Majelis Rasulullah. Beliau sangat kagum dan beliau menyatakan, insya Allah Pak Faruk, saya akan hadir dan ini suatu kebanggaan kita semua. Hanya saja kemarin ada sedikit kesalahpengertian dan lain sebagainya. Sampai kemarin sore, kemarin siang, ditegaskan lagi. 2 hari yang lalu saya tanya lagi beliau, gimana Pak? Oh ya, Majelis Rasulullah. Jadi sudah di dalam otaknya beliau itu Majelis Rasulullah. Kemarin dalam rapat pertemuan saya sampaikan lagi itu, ya, saya akan tetap hadir. Jadi ini menunjukkan begitu antusias beliau pada Majelis Rasulullah. Saya mendapat laporan kurang lebih tercatat di DKI saja sudah 6 juta lebih. Mudah-mudahan insya Allah mulai hari ini mari kita yakinkan semua yang belum yakin. Mari bergabung dengan Majelis Rasulullah. Ini majelis bukan suatu kumpulan, suatu himpunan untuk menguasai untuk kekuasaan. Tapi mari kita jadikan semua kekuasaan yang ada ini disinari oleh Majelis Rasulullah yang akan terus menggemakan Islam yang membawa kedamaian di muka bumi ini. Ini adalah suatu pertanda yang baik di mana harinya hampir bersamaan kita merayakan memasuki tahun baru ini, sehingga saya sendiri telah menyampaikan kepada publik, mari kita jadikan 2015 ini tahun kebangsaan. Tahun kebangsaan artinya bersatu padu semua bangsa ini. Bersama pemerintah yang sudah saat ini, kita menyelenggarakan segala kegiatan, segala upaya bekerja keras untuk memajukan. Dan saya himbau, mari Majelis Rasulullah ini berdiri paling depan. Dan kita hindari segala macam godaan dan lain-lain yang akan membawa ajaran Islam untuk kepentingan kekuasaan. Jangan sampai ajaran Islam untuk kepentingan kekuasaan. Apalagi untuk hal-hal yang radikalisme. Hal-hal yang radikal. Karena Islam selalu mengajarkan, guru kita
yang selalu kita hadirkan di Indonesia, Habib Umar bin Hafid, di mana-mana bekerja di Indonesia meluruskan bahwa Islam itu adalah wal yatalataf, Islam membawa kedamaian, Islam penuh santun. Itu yang mau kita tunjukkan melalui majelis Rasulullah ini. Sekali lagi, saya himbau kepada segenap jemaah, segenap majelis di semua cabang-cabangnya, dan insya Allah mudah-mudahan Dewan Suro kita harus mulai kembangkan di seluruh negeri ini, sehingga negeri ini betul-betul kita kembalikan, dimerdekakan. Republik Indonesia ini dimerdekakan, merdeka di bawah panji-panji dan di bawah cahaya dan sinar Islam. Bukan untuk mengislamkan republik ini, tapi menjadikan republik ini benar-benar tumbuh berkembang, maju, jaya, sejahtera, adil bagi seluruh rakyatnya di bawah cahaya-cahaya Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bisa kita wujudkan pada waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ketua MPR RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Dulu bersama-sama beliau masih Menteri Kehutanan, saya masih di DPR. Sekarang saya tidak jadi politisi lagi. Saya menjadi dai Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, tiba kita kepada acara inti, yaitu ceramah agama. Saya mohon kepada kita sekalian untuk mendengarkan baik-baik oleh-oleh yang merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati hari ini. Insyaallah ceramah agama ini akan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Kepada Habib Jindan, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, bersama-sama kita berkumpul di tempat ini. Bukan atas dorongan duniawi, bukan atas keinginan akan hal-hal yang fana, namun semata-mata kita berkumpul di sini karena Allah, karena rindu dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dan juga hijrah tiba di Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal, dan wafatnya beliau pun juga pada 12 Rabiul Awal. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini membuahkan kebersamaan bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang di akhirat menginginkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad, ingin berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad, ingin berada di barisan Nabi Muhammad, ingin masuk surga berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka hendaknya dia di dunia melazimkan ajaran Nabi Muhammad
mentaati perintah Nabi Muhammad, menjauhi larangan Nabi Muhammad, memperbanyak kenangan, salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 15 abad yang lalu beliau lahir ke alam dunia ini. Dilahirkan oleh ibunda beliau As-Sayyidah Aminah, di mana tatkala beliau lahir ke alam dunia ini, kelahirannya 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Beliau lahir pada saat-saat sebelum subuh. Yang menjadi bidan, yang membantu persalinan adalah Sayyidatina Syafa', ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala terlahir, beliau terlahir dalam keadaan bersujud. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah terkhitan dan terlahir tali pusar beliau telah putus. Subhanallah, pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuh ke pelukan Sayyidatuna Syafa', diserahkan ke pelukan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata beliau yang demikian cerah menatap ke langit, seolah-olah jarinya menunjuk, mengucapkan la ilaha illallah, menunjuk ke langit, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Sayyidatuna Halimah, beliau datang dari perkampungan Bani Sa'ad. Dahulu masyarakat Arab, mereka banyak menyerahkan bayi mereka untuk disusui oleh masyarakat yang ada di perkampungan, di Badiah. Sebab udaranya lebih sehat, bahasa mereka pun juga lebih fasih dan lebih indah, lebih bagus. Maka biasanya datang rombongan dari Bani Sa'ad, dari perkampungannya Sayyidatuna Halimah ke Makkah untuk menerima bayi-bayi tersebut untuk mereka susui. Dan diasuh selama 2 tahun di perkampungan mereka. Tumbuh di dalam udara yang segar, lingkungan yang baik. Yang mana lingkungan yang baik itu sejak zaman dahulu dicari. Dan mereka pun juga sejak zaman dahulu kesulitan untuk mencari lingkungan yang baik. Mereka belum melihat zaman kita yang sekarang ini. Sehingga Sayyidatuna Halimah, beliau adalah seorang wanita yang berada dalam kesulitan ekonomi. Dia datang ke sana bersama rombongan. Untanya dia, unta betinanya sudah lemah. Keledai yang dia bawa pun, yang dia tunggangi pun juga sudah kurus, lemah. Sehingga dia datangnya belakangan, tertinggal dengan kawanan teman-teman beliau yang sampai ke Mekah dan mengambil daripada bayi-bayi dari keluarga yang kaya raya. Ditawarkan kepada ibu asuh tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tahu ini yatim. Kalau dia yatim, ibunya bisa ngasih apa? Kakeknya bisa kasih apa? Ayahnya udah nggak ada. Kita menginginkan rezeki. Maka mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka memutuskan tidak mau karena itu yatim. Mereka mengambil dari anak-anak yang memiliki orang tua, yang memiliki kecukupan ekonomi. Tinggal Sayyidatuna Halimah, beliau datang belakangan, bayi-bayi tersebut sudah diambil hilang semuanya. Yang tersisa hanya yatim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suaminya berkata, bagaimana kalau kita ambil saja, kita lihat dulu. Barangkali keberkahan terdapat di situ. Maka mereka pun datang. Dan ketika mata Halimah menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun memeluknya. Dan seolah-olah ini adalah bayi yang penuh keberkahan. Saya mau menerimanya, saya mau membawanya. Dan dibawalah ke rumahnya. Siti Halimah, beliau karena kesulitan ekonomi, pangan sulit, untuk dia makan pun susah, gizi kurang, dan beliau mempunyai bayi yang harus dia susui,
yang setiap malam menangis karena kekurangan susu. Maka dia pun menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Halimah mengatakan, dulu tiap malam bayiku selalu menangis karena kurang susu. Begitu aku menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam aku dapat tidur tenang. Bayiku dan Rasulullah semuanya cukup susu dan gizi mereka. Disebutkan bahwasanya Sayyidatina Halimah mengatakan, dahulu kami manakala di malam yang ada bulan purnama, kami tidak menyalakan lampu minyak untuk mengirit minyak. Baru kami menyalakan lampu minyak di malam hari saat malam tidak ada bulan untuk membantu penerangan di dalam rumah. Sebab sulit untuk mendapatkan penerangan dan minyak tersebut. Itu sebelum datangnya Rasulullah, kata Siti Halimah. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah kami, maka kami tidak lagi menggunakan lampu di malam hari, baik di malam purnama ataupun di malam yang gelap gulita. Kami selalu seolah-olah bulan ada di tengah-tengah kami sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar yang dikatakan oleh para ulama dalam syair mereka, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan purnama, engkau adalah cahaya lebih daripada cahaya-cahaya yang lain. Manakala seseorang tidak mendapatkan cahaya di dalam kuburnya, maka cahaya Nabi Muhammad yang dahulu dia jalin ikatan iman dan cinta dengannya menerangi dia di dalam kuburnya. Manakala manusia dirundung kegelapan di hari kiamat, yang mereka cari adalah bernaung di bawah cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari idza syamsu kuwirat, ketika matahari dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dirundung kegelapan, matahari Nabi Muhammad semakin bercahaya, semakin terang, semakin dicari oleh sekalian umat, sekalian nabi-nabi dan sekalian manusia. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat menyatakan tentang Nabi Muhammad, sungguh lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat orang sebelum Nabi, setelah Nabi, enggak ada yang menyamai keindahan dan kecantikan dan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan tabi'in bertanya kepada sahabat, seperti apa sih gerangan wajah Nabi Muhammad? Maka sahabat berkata, ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar. Wajah beliau bagaikan purnama, bahkan lebih sedap dipandang, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Satu sahabat hadir majelis di tengah malam di bulan purnama bersama Rasulullah. Dia memandang wajah Nabi, lantas dia membandingkannya dengan purnama yang bercahaya di atasnya. Dia lihat pandang wajah Nabi Muhammad, dia bandingkan lagi dengan purnama. Terus dia terkejut dan dia berkata, wallahi aku bersumpah, wajah Nabi Muhammad lebih indah, lebih bercahaya daripada wajah bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh ulama bahwasanya walau ahdas sana lil badri kamulat mahasinuhu, walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi. وعلى تفنن واصفيه لوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. Demikian sempurna keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Seandainya setitik dari keindahan Nabi diberikan kepada bulan, bulan tidak akan mengenal gerhana lagi. Tiap malam purnama. Dan seandainya sehebat-hebatnya para penyair dunia, mereka berkumpul untuk menceritakan keindahan, kemuliaan, dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, akan berlalu umur mereka semuanya, berlalu zaman, sedangkan keistimewaan Rasulullah belum habis untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Di hari 12 Rabiul Awal di hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, aku kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Aku khidmah di rumahnya selama 10 tahun hingga Rasulullah wafat. Falamma
Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-Madinah. Ketika Rasulullah datang dan masuk ke kota Madinah, tahu apa kesan saya? Apa kesan yang saya dapat dari Nabi Muhammad sejak beliau datang ke Madinah? Waktu beliau datang, adha'a minha kullu syai'. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah nampak bercahaya dan terang benderang, kata Anas bin Malik. Namun falamma tuwuffiya Rasulullah azlama minha kullu syai'. Ketika Rasulullah wafat, segala sesuatu yang ada di kota Madinah rasanya gelap gulita, rasanya suram setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam, saya ketika Nabi hijrah ke Madinah, saya termasuk orang yang penasaran sebab Abdullah bin Salam seorang ulama besar Yahudi yang dia mengetahui sifat Nabi yang terakhir dia dapatkan di kitab Taurat, yang itu memang ada dan seharusnya ada sifat Nabi Muhammad di Taurat dan di dalam Injil sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada sifat Nabi Muhammad dan sifat pengikut Nabi Muhammad dan sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat kita umat Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sayyidina Abdullah bin Salam termasuk ulama Yahudi yang paling mengerti akan hal tersebut. Sehingga beliau penasaran, betulkah ini Nabi yang terakhir sesuai ciri-ciri yang aku dapati di dalam Alkitab? Beliau termasuk orang yang menanti kedatangan Rasulullah. Apa kesan beliau ketika Nabi datang ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal? Kesan beliau, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika aku melihat wajah Rasulullah, saat itu langsung aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berduaan. Orang belum kenal. Dulu tidak ada foto. Orang belum tahu seperti apa wajah Nabi Muhammad. Tapi Abdullah bin Salam langsung dapat membedakan yang ini wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berdua. Dua-duanya nampak bercahaya di wajah mereka. Tapi ini wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat Rasulullah yang ada di kota Madinah, kaum Ansar yang menyambut Nabi Muhammad dengan tala'al badru alaina, telah datang purnama kepada kita min thaniyatil wada'. Mereka belum tahu yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ketika Rasulullah duduk di rumahnya Abu Ayyub di siang hari tersebut bersama Sayyidina Abu Bakar di sampingnya, penasaran yang mana wajahnya Nabi Muhammad, yang mana wajahnya Nabi. Mereka ingin melihat Nabi Muhammad. Mereka hanya menduga-duga saja. Namun ketika ada terik matahari yang memancar, menyinari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk, berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan melebarkan sorbannya untuk melindungi Rasulullah dari teriknya panas matahari. Saat itu mereka tahu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang telah kami duga dari pancaran wajahnya yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Sebab selain wajah yang memancarkan kemuliaan, Sayyidina Abdullah bin Salam mendapatkan kesan yang kedua dari Rasulullah dari ucapan. Pertama dari wajah. Yang kedua baru dari ucapan. Sehingga ulama mengatakan, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang yang wajahnya tidak dapat memberikan manfaat kepada engkau, jangan harap kalimatnya dan ucapannya dapat memberikan manfaat kepada engkau. Namun manakala wajahnya dapat memberikan manfaat kepada engkau, maka insya Allah ucapannya dapat memberikan manfaat kepada engkau. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama yang didapat oleh Sayyidina Abdullah bin Salam wajahnya Nabi Muhammad hingga masuk cahaya Islam ke dalam hatinya. Yang kedua dia dapat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Rasulullah berkata kepada masyarakat Madinah, deklarasi Madinah. Ketika masuk ke kota Madinah, Rasul menyatakan, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian.
Sebarkan damai di antara kalian. Nabi tidak memanggil wahai muslimun, wahai mukminun saja yang dipanggil oleh Rasul. Bukan. Ayyuhan nas, sekalian manusia. Afsyus salam. Sebarkan salam kepada semua orang. Agar dunia mengenal tentang salam yang dibawa oleh Islam. Agar dunia mengenal tentang kedamaian yang dibawa dalam Islam. Agar dunia mengenal tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Islam. Sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahmi, jangan kita putus. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Sebagaimana dikatakan di dalam athar. Wa at'imut ta'am, beri makan. Jamu manusia, berikan makan. Diriwayatkan Sayyidina Ibrahim, beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Dan Rasulullah tiap kali datang makanan, beliau menjamu. Dia mengajak orang untuk ikut makan bersama beliau. Abdullah bin Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan, saya menjamu Rasulullah. Membawa satu nampan makanan di hadapan Rasulullah. Rasul berkata, datangkan 5 orang dari tokoh masyarakat Madinah non-muslim ikut makan bersama saya. Mereka ikut makan bersama Rasul. Selesai mereka makan, itu makanan masih tetap utuh bersama Rasulullah. Rasul bilang, datangkan lagi 10 orang. Ikut makan 10 bersama Rasulullah. Mereka keluar, makanan masih tetap penuh. Rasul bilang, datangkan lagi 15 sampai jumlahnya 70 hingga 100 orang totalnya. Itu makanan tetap masih banyak, kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan, tiap orang non-muslim yang saya panggil untuk duduk bersama Rasulullah dan makan, tidaklah mereka bangkit dari hidangan tersebut, melainkan mereka semuanya sudah masuk Islam. Tertarik dengan akhlak dan perangai dan pembawaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi baru menjamu makan. Menunjukkan perangainya, sifatnya, belum berbicara, belum berpidato. Mereka sudah tertarik ke dalam agama Islam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah kita orang yang pandai menerjemahkan Islam. Bukan dengan ucapan kita. Tapi dengan sikap kita. Dengan muamalah kita. Dengan kelakuan kita. Dengan istiqamah kita. Dengan ketakwaan kita. Dengan akhlak kita. Dengan keramahan kita. Agar binatang pun mengetahui keramahan kita. Bumi pun mengetahui tawadhu'nya kita dan kerendahan hati kita. Apalagi manusia, apalagi umat Islam. Disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga wafat pada hari Senin. Ulama mengatakan pada 12 Rabiul Awal pula. Dan beliau dimakamkan pada hari Selasa. Menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit. Di dalam sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada Sayyidina Abi Bakar untuk menjadi imam salat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun juga dengan berat hati beliau menjadi imam di dalam salat 5 waktu. Sesuai instruksi dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari, dalam masa-masa sakit Rasulullah menjelang wafat beliau beberapa hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW menyatakan, coba letakkan saya di bak dan guyurkan saya beberapa kantung air dan diguyurkan ke tubuh Rasulullah hingga demamnya reda. Dan Rasulullah mengatakan, ayo bantu saya berdiri. Dan Nabi Muhammad pergi menuju ke masjid dengan dibopong oleh 2 orang. Dibopong oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di kanan kiri beliau. Ini sahabat sedang sembahyang. Yang menjadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat Rasulullah di shaf pertama, pintunya Siti Aisyah dari rumahnya Nabi Muhammad SAW disingkap tabir. Maka sahabat Rasulullah SAW semuanya menoleh ke arah situ. Karena cahaya yang masuk dari wajah Nabi Muhammad yang memancar. Maka mereka nampak bergembira dengan kehadiran Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar apabila dia sholat, dia khusyuk. Dia tidak menoleh kanan kiri, dia tidak berasa. Hingga gaduh di belakang bertepuk. Bertepuk tangan mereka mengingatkan ada Rasulullah SAW. Semakin banyak tepukan tersebut,
Sayyidina Abu Bakar menoleh ke kiri melihat Rasulullah, maka beliau pun mundur, ingin mundur ke belakang, ditahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul maju duduk ke sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau duduk. Dan Rasulullah menjadi imam di situ. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau bermakmum kepada Rasulullah, menyampaikan bacaan Nabi Muhammad dan takbirnya dan perpindahan gerakan Nabi kepada sahabat-sahabat yang di belakang, kamu baligh sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya itulah perjumpaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir duduknya para sahabat bersama Nabi Muhammad. Hingga di dalam satu hari yang lain, pada hari Senin subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat payah. Pada malam harinya, di subuh hari beliau memaksa, tetap saya mau keluar, mau lihat. Sayyidina Abu Bakar sedang sembahyang. Maka Nabi Muhammad masuk lagi ke dalam masjid. Kali ini beliau hanya menyingkap tirai. Dari sisi rumah pintu Siti Aisyah ke arah orang-orang yang sholat. Maka ketika Rasul menyingkapkan tirai, di kegelapan subuh tersebut seolah-olah cahaya yang masuk menerangi masjid dengan wajah Nabi Muhammad. Semuanya menoleh ke arah Rasulullah. Mereka berpikir Rasulullah akan duduk di tengah-tengah kita dan mereka menatap wajah Nabi tampak bercahaya, tampak segar, tampak sehat seolah-olah. Mereka bergembira. Sayyidina Abu Bakar ingin mundur dan Rasulullah mengisyaratkan tetap di tempatmu. Rasulullah tersenyum dan itu senyuman yang terakhir dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kembali masuk dan pada waktu duha di siang hari tersebut wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, itu beliau berada di dalam pangkuanku, dalam pelukanku, bersandar di dadaku. Maka masuk Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ketika Siti Fatimah masuk, Siti Aisyah bilang, "Wallah, inna masyiataha la masyiatan Nabi Muhammad." Sungguh jalannya, gerakan jalan Siti Fatimah sama dengan jalan gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul memanggil Siti Fatimah, mendekatlah. Dan Rasul membisikkan sesuatu di telinga kanan Siti Fatimah. Tatkala dibisikkan, Siti Fatimah menangis dengan tangisan yang kuat. Kemudian dipanggil lagi, "Kemari, kemari." Dibisikkan lagi di telinga yang lain oleh Nabi Muhammad. Tatkala selesai bisikan Rasulullah, tersenyum, tertawa, berbahagia dengan senyuman yang lebar. Siti Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat jarak antara tangisan dan senyuman sedekat ini. Dalam beberapa detik tadinya dia tertawa, menangis, tahu-tahu tertawa. Maka Siti Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan ayahmu? Dia bilang, ini rahasia Rasulullah, aku tak berani ungkapkan saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah bertanya, sekarang ceritakan kepadaku, apa yang dibisikkan Nabi Muhammad? Maka Siti Fatimah berkata, ayahku dibisikkan yang pertama mengatakan, bahwasanya dalam sakitnya ini dia akan meninggal dunia. Disitulah yang kau lihat, aku menangis karena akan berpisah dengan ayahku. Namun dibisikkan yang kedua, yang kau lihat aku tertawa, ayahku membisikkan, dan engkau, wahai Fatimah, adalah keluargaku yang pertama menyusul aku. Yang pertama mati duluan dari keluargaku adalah engkau. Itu yang membuat aku tersenyum dan tertawa. Subhanallah, ramuan cinta demikian menakjubkan. Siapa orang yang dikabarkan engkau akan segera mati menyusulku, lantas dia tersenyum, tertawa, berbahagia, bagaikan hari lebaran. Kecuali pecinta sejati seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, tatkala Rasul dalam sakaratul maut, di sampingnya ada mangkuk air. Nabi Muhammad memencelupkan tangannya ke air tersebut, mengambil air, mengoleskan air di wajahnya, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ya Allah, sesungguhnya dalam kematian itu ada saat-saat sakarat yang menyakitkan daripada kematian tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita atas sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menolong kita menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menolong kita menghadapi sakaratul maut.
Jabatan tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Harta tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Popularitas tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Banyaknya pengikut tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Penghormatan dari banyak manusia tidak dapat menolong kalian menghadapi sakaratul maut. Yang menolong kalian menghadapi sakaratul maut adalah kehadiran di majelis yang semacam ini. Dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala jadikan majelis ini bekal kita menghadapi sakaratul maut. Di dalam sakaratul maut tersebut, masuk Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Adiknya Siti Aisyah, saudaranya Siti Aisyah. Beliau memegang siwak yang masih baru. Nabi melihat siwak tersebut, beliau menginginkan siwak hadir di saat-saat akhir beliau. Maka Siti Aisyah melihat pandangan ingin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aisyah berkata, "Engkau ingin ya Rasulullah?" Rasul mengangguk, "Iya." Maka, "Wahai Abdurrahman," kata Aisyah, "kemarikan siwakmu." Maka diberikan kepada Rasulullah, dan Rasul mencobanya, terus mengeluh sakit karena masih baru, keras. Maka Siti Aisyah pun mengatakan, "Keras wahai Rasulullah, biar aku lembutkan." Rasul mengangguk. Kemudian dilembutkan dengan giginya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Setelah lembut diberikan kepada Rasulullah. Siti Aisyah bilang, dan akhir hayat Nabi Muhammad bercampur liurku dengan liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siwak tersebut. Maka Rasulullah pun bersiwak di akhir hayatnya. Aku tidak pernah melihat seseorang bersiwak lebih indah daripada saat Rasulullah bersiwak di akhir hayatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyaksikan keistimewaan bahkan di dalam cara Nabi bersiwak. Bagi mereka istimewa dan menakjubkan. Pandangan cinta terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersiwak. Setelah bersiwak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sambil menunjuk ke langit dan berkata, "Ila rafiqil ala." Menuju kepada pendamping yang tertinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, tangannya menunjuk ke langit dan terjatuh ke bawah tangan tersebut, sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arbaha, beliau menyatakan bahwasanya dulu Rasulullah pernah mengatakan bahwa Nabi tidak meninggal dunia seorang Nabi, melainkan setelah datang tawaran. Engkau mau meninggal dunia atau mau tetap di dunia? Ternyata saat itu aku belum paham siapa. Tapi begitu Rasul menyebutkan ila rafiqil a'la, menuju kepada Allah, aku paham. Berarti Nabi lebih memilih untuk wafat dan meninggal dunia. Dan sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardahu, beliau pun juga pernah menyatakan bahwasanya di dalam suatu majelis Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya. Saat itu Rasulullah berkata, sungguh seseorang abdun khayyarahullah, dipilihkan oleh Allah Ta'ala antara apa yang ada di sisi Allah atau tetap di dunia. Dan dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Sahabat yang meriwayatkan berkata, saat itu juga kami melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Dan kami tidak paham ada apa orang tua ini menangis. Nabi hanya mencerita tentang orang yang diberikan pilihan dan memilih di sisi Allah. Ternyata itu isyarat akan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tatkala wafat Rasulullah, masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyingkap sorban yang menutupi wajah Nabi Muhammad, dan beliau pun mencium kening Rasulullah dengan berkata, "Tibta hayyan wa maita." Sungguh ya Rasulullah, engkau tetap harum di saat hidupmu ataupun setelah wafatmu sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala membuahkan perkumpulan kita ini kebersamaan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, di dalam cinta kepada Nabi Muhammad, di dalam rindu kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala hadirkan ruhnya Rasulullah saat sekarat kita, di akhir hayat kita, hingga kita wafat dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga hilang sakitnya sakaratul maut dengan kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salihin saat mereka wafat, setelah wafat,
dimimpikan oleh murid-muridnya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Dibilang, aku saat sakaratul maut, waktu ruhku keluar dari tubuh, aku merasakan sakit yang luar biasa. Namun saat itu hadir ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ruhku keluar meninggalkan kakiku, disentuh kakiku oleh Nabi Muhammad, hilang rasa sakitnya. Naik ke pinggangku, aku merasakan sakit yang luar biasa, disentuh pinggangku oleh Rasulullah, hilang rasa sakitnya. Hingga pergi ruh tersebut meninggalkan jasad, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakit berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala hadirkan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, di akhir hayat kita, di saat dicabut nyawa kita, dijadikan kita sebagai umat beliau yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang mengutamakan Nabi Muhammad, yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad, serta mencerminkan perangai dan budi pekerti beliau, dan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang menjaga salat 5 waktu berjamaah, yang bakti kepada ibu bapaknya, yang menyambung silaturahminya, yang mencerminkan keindahan Islam kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار
Fatihah. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج بيتنا أنت سكينه ليس محتاجا إلى السروج ومريضنا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالفلج Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Selesai kita mendengarkan ceramah tadi, mendengarkan doa, kita aminkan doa. Alhamdulillah, Bapak yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo berkenan hadir bersama kita. Kami selaku Majelis Syura, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita semua, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengelola negara ini, diberikan kemudahan di dalam memimpin pemerintahan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah beliau juga bisa membawa kota ini, Jakarta dan juga Indonesia, menjadi kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk menyampaikan kata sambutan. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, kaum muslimin